Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Lastari Aslindar, NIM 215030009. Saya adalah salah satu mahasiswi dari program profesi akuntansi pada Universitas Tikubang Semarang. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa pada Universitas Tikubang Semarang ada 3 program studi loh. Yang pertama adalah S1 program studi manajemen, S1 program studi akuntansi, dan juga untuk program profesi akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai persetujuan ketentuan atas perikatan audit keuangan. Nah, materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini tentunya teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan yang berkaitan dengan perikatan audit keuangan. Untuk lebih jelasnya tetap stay tune dan saksikan. Pada kesempatan kali ini, saya Dwi Astarani Aslindar dengan NIM 215030009 akan memaparkan materi berkaitan dengan mata kuliah audit asuransi. Seperti yang teman-teman ketahui, akuntan publik merupakan profesi yang memberikan jaminan atas kualitas informasi dalam laporan keuangan yang digunakan masyarakat atau pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, akuntan publik harus kompeten di bidangnya. Standar audit berfungsi sebagai dasar akuntan publik dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil pekerjaannya. Dengan standar audit, kualitas dari hasil audit dapat diukur dengan jelas karena sudah memiliki standar yang mengatur. Auditor harus mengikuti standar audit dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan dalam topik pembahasan kita pada kali ini, saya akan menjelaskan berkaitan dengan persetujuan ketentuan atas perikatan audit keuangan sesuai dengan SSA 210. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan antara lain yang pertama berkaitan dengan ruang lingkup, yang kedua berkaitan dengan tujuan auditor, yang ketiga berkaitan dengan ketentuan, yang keempat berkaitan dengan audit berulang, dan yang kelima berkaitan dengan penerimaan perubahan dalam ketentuan perikatan audit. Dalam standar perikatan audit, hal ini berkaitan dengan ruang lingkup yang ada di dalamnya. Pada standar perikatan audit, berkaitan dengan tanggung jawab auditor dalam menyepakati syarat perikatan audit dengan manajemen. Di dalam standar perikatan audit, ini juga menetapkan bahwa terdapat prakondisi tertentu untuk suatu audit, tanggung jawab manajemen, dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Perikatan asuransi termasuk perikatan audit hanya boleh diterima jika auditor mempertimbangkan bahwa ketentuan etika yang relevan seperti independensi dan kompetensi profesional akan dipenuhi. Dan ketika perikatan mempunyai karakteristik tertentu, tanggung jawab auditor dalam kaitannya dengan ketentuan etika dalam penerimaan perikatan audit dan selama berada dalam kendali auditor diatur di dalam suatu standar audit. Nah, di dalam standar audit juga menjelaskan hal-hal atau prakondisi yang dikendalikan oleh entitas dan yang harus disepakati oleh auditor dan manajemen entitas. Pada standar audit 210 menjelaskan juga tujuan auditor adalah untuk menerima atau melanjutkan perikatan audit hanya bila basis yang melandasi pelaksanaan audit telah disepakati melalui yang pertama, yaitu penetapan apakah terdapat prakondisi untuk suatu audit, yaitu atas penggunaan suatu kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterima dalam penyusunan laporan keuangan
oleh manajemen dan persetujuan manajemen, dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab terhadap tata kelola atas premis-premis pelaksanaan suatu audit. Yang kedua, penegasan bahwa ada pemahaman yang sama tentang ketentuan perikatan audit antara auditor, manajemen, dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Dalam rangka penentuan apakah terdapat suatu prakondisi audit, auditor harus yang pertama menentukan apakah kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan dapat diterima. Yang kedua, memperoleh persetujuan dari manajemen bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya, yaitu yang berkaitan dengan yang pertama, untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, termasuk jika relevan penyajian wajar laporan keuangan tersebut. Yang kedua, untuk menetapkan pengendalian internal tertentu yang menurut manajemen diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik karena kecurangan maupun kesalahan. Yang selanjutnya adalah memberikan auditor. Yang pertama adalah akses ke semua informasi yang dianggap relevan oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan seperti berupa catatan, dokumentasi, dan hal-hal yang lain. Yang kedua adalah informasi tambahan yang diminta oleh auditor dari manajemen untuk keperluan audit. Yang ketiga adalah akses tidak terbatas ke personil dalam entitas yang dipandang perlu oleh auditor sebagai sumber untuk memperoleh bukti audit. Suatu kondisi untuk penerimaan suatu perikatan asuren adalah bahwa kriteria yang diacu dalam definisi suatu perikatan asuransi itu sesuai dan tersedia untuk pengguna yang dituju. Kriteria atau standar pembanding yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hal-hal pokok termasuk jika relevan, pembanding untuk penyajian dan pengungkapan. Kriteria yang sesuai memungkinkan pengukuran atau evaluasi yang konsisten dan memadai terhadap hal pokok dalam konteks pertimbangan profesional. Untuk tujuan standar audit, kerangka pelaporan keuangan yang berlaku menyediakan kriteria yang dapat digunakan oleh auditor untuk mengaudit laporan keuangan, termasuk jika relevan penyajian wajar laporan keuangan tersebut. Tanpa kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterima, manajemen tidak mempunyai basis yang tepat untuk menyusun laporan keuangan, dan auditor tidak mempunyai kriteria yang sesuai untuk mengaudit laporan keuangan. Dalam berbagai banyak hal, auditor dapat menganggap bahwa kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dapat diterima itu sebagaimana yang sudah disebutkan. Beberapa faktor diterimanya kerangka penyusunan laporan keuangan. Yang pertama adalah sifat entitas. Sebagai contoh, apakah entitas tersebut merupakan sebuah usaha bisnis, entitas sektor publik, atau suatu organisasi nirlaba. Yang kedua, tujuan laporan keuangan. Sebagai contoh, apakah laporan keuangan tersebut disusun untuk memenuhi kepentingan pengguna laporan keuangan
keuangan secara umum atau untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan pengguna laporan keuangan spesifik. Yang ketiga, sifat laporan keuangan. Sebagai contoh, apakah laporan keuangan adalah satu set laporan keuangan yang lengkap atau suatu laporan keuangan tunggal? Yang keempat, apakah peraturan perundang-undangan menentukan kerangka penyusunan laporan keuangan yang harus digunakan? Nah, dalam hal ini, banyak pengguna laporan keuangan tidak dalam posisi untuk meminta laporan keuangan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi spesifik mereka. Meskipun semua kebutuhan informasi pengguna khusus tidak dapat dipenuhi, ada kebutuhan informasi keuangan yang secara umum dibutuhkan oleh pengguna yang beragam luas. Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka penyusunan laporan keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan secara umum disebut laporan keuangan bertujuan umum. Nah, namun dalam beberapa kasus laporan keuangan akan disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan pengguna spesifik. Laporan keuangan seperti ini disebut laporan keuangan bertujuan khusus. Dalam hal ini, kebutuhan informasi keuangan pengguna yang dituju akan menentukan kerangka penyusunan laporan keuangan yang berlaku. Nah, namun demikian, bisa saja terjadi suatu defisiensi dalam kerangka laporan keuangan yang berlaku yang menunjukkan bahwa kerangka tersebut tidak diterima. Mungkin ditemukan yaitu setelah perikatan audit diterima. Ketika pengguna kerangka tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka auditor harus memperhatikan ketentuan yang telah ditentukan. Dan ketika pengguna kerangka tersebut tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, manajemen dapat memutuskan untuk menerapkan kerangka penyusunan laporan keuangan yang dapat diterima. Jika manajemen telah memilih kerangka penyusunan laporan keuangan lain yang dapat diterima, maka ketentuan-ketentuan baru yaitu yang berkaitan dengan perikatan audit itu harus disepakati untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kerangka penyusunan laporan keuangan karena ketentuan sebelumnya yang disepakati tidak lagi akurat atau tidak lagi sesuai. Nah, dalam hal ini tadi berkaitan dengan tujuan laporan keuangan, itu ada tujuan laporan keuangan yang bersifat umum. Nah, perlu kita ketahui saat ini itu tidak ada basis yang objektif dan otoritatif yang diakui secara global untuk menentukan keberterimaan kerangka pelaporan bertujuan umum. Jika basis tersebut tidak ada, maka standar pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh organisasi yang diberi wewenang atau diakui untuk menerbitkan standar yang digunakan oleh entitas tertentu dianggap dapat diterima untuk laporan keuangan bertujuan umum yang dibuat oleh entitas yang bersangkutan dengan syarat tersebut mengikuti suatu proses yang ditetapkan secara transparan yang mencakup pembahasan dan pertimbangan dari berbagai pemangku kepentingan yang luas. Nah, di sini saya berikan contoh seperti ini. Misalnya adalah contoh standar pelaporan keuangan yang digunakan itu mencakup
Yang pertama yaitu standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Atau bisa juga standar akuntansi pemerintah yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Dan prinsip akuntansi yang diterbitkan oleh organisasi penyusun standar yang berwenang atau diakui oleh wilayah hukum tertentu. Dalam hal ini, organisasi yang bersangkutan juga harus mengikuti proses penentuan standar secara transparan, disusun dengan pembahasan dan pertimbangan dari berbagai pemangku kepentingan. Nah, namun berkaitan dengan standar pelaporan keuangan, seringkali yang digunakan adalah yaitu sebagai kerangka pelaporan keuangan yang sudah disahkan oleh perundang-undangan sebagai panduan dalam penyusunan laporan keuangan bertujuan umum. Nah, selanjutnya di sini juga berkaitan dengan faktor-faktor diterimanya kerangka penyusunan laporan keuangan, yaitu berkaitan dengan poin keempat, apakah peraturan perundang-undangan menentukan kerangka penyusunan laporan keuangan yang harus digunakan. Artinya bahwa auditor ini menentukan apakah kerangka pelaporan keuangan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan dapat diterima. Nah, karena apa? Karena dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mungkin menentukan kerangka pelaporan keuangan yang harus digunakan dalam penyusunan laporan keuangan yang bertujuan umum untuk beberapa jenis industri. Ketika tidak ada ketentuan yang menyatakan lain, maka kerangka pelaporan keuangan seperti itu dianggap diterima untuk laporan keuangan bertujuan umum yang dibuat oleh entitas tersebut. Nah, ada suatu kondisi juga ketika suatu entitas itu terdaftar atau beroperasi dalam yurisdiksi yang tidak memiliki organisasi penyusun standar yang berwenang atau diakui, atau ketika penggunaan kerangka pelaporan keuangan tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka dalam hal ini manajemen harus mengidentifikasi kerangka pelaporan keuangan yang akan ditetapkan dalam penyajian laporan keuangan. Nah, selanjutnya dalam berkaitan dengan kerangka penyusunan laporan keuangan, ini juga berkaitan dengan adanya persetujuan dan tanggung jawab manajemen, ya. Ini sesuai dengan manajemen memahami tanggung jawabnya. Nah, dalam hal ini maka suatu standar audit itu dilakukan dengan premis bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya, yaitu bahwa dalam yurisdiksi tertentu tanggung jawab tersebut dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi ini maka standar audit ini tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun konsep audit yang independen mensyaratkan bahwa yang pertama diantaranya misalnya auditor tidak diizinkan terlibat dalam penyusunan laporan keuangan atau pengendalian internal entitas yang bersangkutan. Serta misalnya yang kedua, auditor mempunyai harapan bahwa manajemen dapat menyediakan informasi yang diperlukan untuk audit. Nah, oleh karena itu maka premis dalam hal ini adalah merupakan hal yang fundamental untuk melaksanakan audit yang independen.
Untuk menghindari adanya sebuah kesalahpahaman, kesepakatan antara auditor dan manajemen dapat dicapai jika manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya yang merupakan bagian untuk menyepakati ketentuan perikatan audit. Nah, selain itu, peran dan pembagian tanggung jawab atas laporan keuangan antara manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola akan beragam sesuai dengan sumber daya entitas, struktur entitas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta dalam hal ini peran manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pihak umumnya, manajemen dalam hal ini bertanggung jawab dalam pelaksanaan, sementara pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas melakukan pengawasan terhadap manajemen. Dalam kondisi tertentu, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas memiliki atau dianggap memiliki tanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan atau mengawasi pengendalian internal entitas terkait dengan pelaporan keuangan dalam entitas yang lebih besar. Bagian atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, misalnya komite audit, diberi tanggung jawab atas pengawasan tertentu. Nah, kemudian ketika manajemen tidak mau mengakui tanggung jawabnya atau tidak setuju untuk memberikan representasi tertulis, auditor dianggap tidak akan dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan relevan. Dalam kondisi demikian, auditor tidak dapat menerima perikatan audit, kecuali jika diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal auditor diharuskan untuk menerima perikatan audit, auditor perlu menjelaskan kepada manajemen tentang pentingnya hal-hal tersebut dan dampaknya bagi laporan auditor. Nah, ketika auditor di sini ini juga berkaitan dengan tanggung jawab manajemen, auditor bisa meminta representasi tertulis dari manajemen yang menyatakan bahwa manajemen telah memenuhi tanggung jawab tertentu. Nah, dalam hal ini auditor mungkin perlu memberitahukan dulu kepada manajemen bahwa representasi tertulis ini digunakan auditor bersamaan dengan representasi tertulis yang digunakan untuk mendukung bukti audit yang lain yang relevan bagi laporan keuangan atau bagi satu atau lebih asersi tertentu dalam laporan keuangan. Nah, kemudian yang berikutnya tadi berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, gitu ya. Nah, penyusunan laporan keuangan di mana sebagian besar kerangka pelaporan keuangan itu mencakup ketentuan terkait dengan penyajian laporan keuangan. Karena dalam kerangka tersebut, penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan juga mencakup penyajian. Dalam konteks kerangka penyajian wajar, tujuan pelaporan penyajian wajar adalah penting sehingga premis yang disetujui dengan manajemen harus mengacu secara spesifik tentang penyajian wajar atau tentang tanggung jawab manajemen untuk memastikan bahwa laporan keuangan akan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan. Nah, ini adalah berkaitan dengan pengendalian internal. Manajemen melaksanakan pengendalian internal yang dianggap perlu untuk memastikan agar laporan keuangan yang dihasilkan itu bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan
oleh kecurangan atau kesalahan. Penyajian internal terlepas seberapa efektifnya hanya dapat memberikan keyakinan memadai untuk mencapai tujuan laporan keuangan entitas dikarenakan adanya keterbatasan inheren yang ada dalam pengendalian internal. Nah, dalam hal ini, suatu audit independen yang dilakukan sesuai dengan standar audit tidak dilakukan sebagai aktivitas pengganti pengendalian internal yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan oleh manajemen. Untuk itu, auditor disyaratkan untuk memperoleh persetujuan manajemen bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya atas pengendalian internal. Jadi di sini manajemen juga bertanggung jawab atas pengendalian internal, seperti itu. Namun persetujuan yang disyaratkan oleh dalam hal ini tidak berarti bahwa auditor akan menemukan bahwa pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen telah mencapai tujuannya atau bebas dari defisiensi. Nah, dalam hal ini manajemen harus menentukan aktivitas pengendalian internal yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, pengendalian internal ini mencakup suatu kisaran luas aktivitas dalam komponen yang mungkin dijelaskan sebagai lingkungan pengendalian, proses penetapan resiko, kemudian ada lagi entitas, sistem informasi, termasuk proses bisnis yang relevan dengan laporan keuangan, serta adanya komunikasi. Jadi komunikasi di sini adalah pengendalian aktivitas serta pemantauan terhadap pengendalian. Nah, namun dalam hal ini pembagian ini tidak berarti mencerminkan bagaimana suatu entitas itu merancang, mengimplementasikan dan memelihara pengendalian internal atau bagaimana pembagian ini menggolongkan komponen tertentu. Pengendalian internal entitas khususnya yang berupa catatan dan buku akuntansi atau sistem akuntansinya akan mencerminkan kebutuhan manajemen, yaitu seperti kompleksitas bisnis, sifat resiko yang dihadapi oleh entitas, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Nah, ada beberapa yurisdiksi juga di mana peraturan perundang-undangan dapat mengacu pada tanggung jawab manajemen atas keandalan dalam catatan atau buku akuntansi atau sistem akuntansi. Dalam beberapa kasus mungkin terdapat anggapan gitu ya, adanya pemisahan antara catatan dan buku akuntansi atau sistem akuntansi dan pengendalian internal atau pengendalian. Karena catatan dan buku akuntansi atau sistem akuntansi itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengendalian internal. Nah, maka tidak dibuat pengacuan spesifik tentang gambaran tanggung jawab manajemen atas dua hal tersebut. Untuk menghindari kesalahpahaman, maka auditor perlu menjelaskan ruang lingkup tanggung jawab kepada manajemen. Jadi makanya perlu adanya komunikasi antara auditor dengan manajemen. Nah, selain itu, salah satu tujuan persetujuan ketentuan perikatan audit adalah untuk menghindari adanya kesalahpahaman tentang tanggung jawab manajemen serta auditor. Misalnya nih, contoh ketika ada pihak ketiga yang membantu manajemen dalam penyusunan laporan keuangan, auditor harus mengingatkan kepada manajemen bahwa penyusunan laporan keuangan itu sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku tetap menjadi tanggung jawab manajemen. Nah, berikutnya jika di dalam atau terdapat suatu pembatasan ruang lingkup sebelum penerimaan perikatan audit,
maka auditor tidak boleh menerima perikatan tersebut sebagai perikatan audit. Nah, namun jika prakondisi ini tidak ada, auditor tidak boleh menerima perikatan audit jika auditor telah menentukan bahwa kerangka pelaporan keuangan yang ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan tidak dapat diterima, atau jika persetujuan yang mengacu pada keadaan prakondisi belum diperoleh. Nah, selanjutnya sebelum auditor harus menyepakati ketentuan perikatan audit dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Sebelum dimulainya audit, auditor harus mengirim surat perikatan audit kepada klien untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi antara auditor dan klien sehubungan dengan proses audit. Tujuan dan ruang lingkup audit serta tanggung jawab manajemen dan auditor itu mungkin telah dalam hal ini diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, meskipun demikian, itu memperbolehkan surat perikatan itu memuat hal-hal yang relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya sebagaimana yang tertera dalam perikatan tersebut. Nah, auditor juga sebaiknya mempertimbangkan dengan semestinya untuk memasukkan hal-hal yang mungkin perlu ditambahkan sebagai bentuk informasi bagi manajemen. Nah, apabila auditor telah menyepakati perikatan audit dengan manajemen gitu ya, karena dalam hal ini persetujuan atas ketentuan audit itu disepakati antara pihak auditor dan manajemen, maka perlu dikirimkan tadi ya surat perikatan audit atau dalam bentuk kesepakatan tertulis. Nah, surat perikatan itu isinya antara lain yang pertama yaitu tujuan dan ruang lingkup audit atau laporan keuangan. Yang kedua adalah tanggung jawab auditor, yang ketiga adalah tanggung jawab manajemen, yang keempat adalah identitas kerangka pelaporan keuangan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan, dan yang kelima adalah pengacuan ke bentuk dan isi laporan yang akan dikeluarkan oleh auditor dan suatu pernyataan bahwa dalam kondisi tertentu terdapat kemungkinan laporan yang dikeluarkan berbeda bentuk dan isinya dengan yang diharapkan. Nah, dalam hal ini lebih jelasnya lagi di dalam sebuah surat perikatan itu harus memuat hal-hal misalnya yaitu penjelasan tadi ya, ruang lingkup audit termasuk di dalamnya itu adalah referensi ke peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar audit, kode etik, dan pernyataan dari badan profesional yang harus dipatuhi oleh auditor. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan audit. Ya, ini tanggung jawab auditor. Kemudian fakta bahwa karena keterbatasan inheren suatu audit bersama dengan keterbatasan inheren pengendalian internal, terdapat resiko yang tidak dapat dihindari tentang kemungkinan tidak terdeteksinya beberapa kesalahan penyajian material meskipun audit telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Kemudian yang berkaitan juga dengan pengaturan yang berkenaan dengan perencanaan dan pelaksanaan audit termasuk komposisi tim audit. Kemudian ekspektasi bahwa manajemen akan memberikan representasi tertulis ya. Jadi ini tanggung jawab manajemen. Kemudian ekspektasi bahwa manajemen itu akan memberikan persetujuan untuk menyediakan
draft laporan keuangan dan informasi lain yang menyertainya secara tepat waktu sehingga memungkinkan auditor menyelesaikan audit sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Kemudian yang berikutnya yaitu persetujuan manajemen untuk memberikan informasi kepada auditor tentang fakta-fakta yang diketahui oleh manajemen yang dapat mempengaruhi laporan keuangan selama jangka waktu sejak tanggal laporan auditor sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan. Kemudian basis penentuan dan pengaturan penagihan serta suatu permintaan kepada manajemen untuk menyetujui ketentuan perikatan yang dicantumkan di dalam surat perikatan audit dan menandatangani surat tersebut. Nah, apabila di dalam surat perikatan itu masih memungkinkan atau jika relevan, itu perlu dimasukkan beberapa hal ke dalam surat perikatan audit, antara lain misalnya pengaturan tentang keterlibatan auditor dan pakar lain dalam beberapa aspek audit. Kemudian pengaturan keterlibatan auditor internal dan staf entitas lainnya. Kemudian pengaturan yang harus dibuat dengan auditor pendahulu jika ada untuk audit tahun pertama. Kemudian batasan kewajiban auditor bila mana kemungkinan seperti itu ada. Kemudian suatu pengacuan terhadap persetujuan tambahan antara auditor dan entitas. Kemudian kewajiban untuk menyediakan kertas kerja audit untuk pihak lain. Nah, tadi apabila surat perikatan itu adalah persetujuan. Nah, namun kadangkala antara auditor dan manajemen itu juga bisa terjadi yang namanya audit berulang. Ya. Jadi apa itu audit berulang? Jadi dalam audit berulang, auditor harus menilai apakah terdapat kondisi yang memerlukan suatu revisi terhadap ketentuan perikatan audit dan apakah perlu mengingatkan entitas yang bersangkutan tentang ketentuan perikatan audit yang masih berlaku. Nah, biasanya di dalam audit berulang itu memang auditor dapat memutuskan untuk tidak mengirimkan surat perikatan audit yang baru atau perikatan tertulis lainnya di setiap periode audit. Nah, namun meskipun seperti itu, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perlu adanya revisi atas surat perikatan audit, antara lain untuk memperbaiki ketentuan perikatan audit atau untuk mengingatkan klien tentang misalnya yang pertama yaitu adanya indikasi bahwa entitas salah dalam memahami tujuan dan lingkup audit. Kemudian yang kedua adanya revisi atau penambahan ketentuan khusus pada perikatan audit. Yang ketiga adanya pergantian manajemen senior. Yang keempat perubahan kepemilikan secara signifikan. Yang kelima perubahan signifikan dalam sifat dan ukuran bisnis klien. Yang keenam perubahan dalam ketentuan hukum. Yang ketujuh perubahan dalam kerangka pelaporan keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, dan yang kedelapan adalah perubahan dalam ketentuan pelaporan lainnya. Nah, dalam hal ini penerimaan perubahan berkaitan dengan perikatan audit dalam ketentuan perikatan audit itu yang pertama, auditor tidak boleh menyepakati perubahan dalam ketentuan perikatan audit jika tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan tersebut. Yang kedua, jika sebelum menyelesaikan perikatan audit, maka auditor diminta untuk mengubah perikatan audit tersebut ke perikatan yang menyebabkan auditor memperoleh tingkat asuransi yang lebih rendah.
auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat dasar yang wajar untuk melakukan perubahan tersebut. Yang berikutnya, yang ketiga adalah jika ketentuan perikatan audit diubah, auditor dan manajemen harus sepakat atas ketentuan baru tersebut dan menuangkannya dalam suatu surat perikatan baru atau bentuk perjanjian tertulis lainnya yang tepat. Nah, kemudian jika auditor tidak dapat menyepakati perubahan dalam ketentuan perikatan audit dan manajemen, tidak menginginkan auditor untuk meneruskan perikatan audit semula, maka auditor harus yang pertama menarik diri dari perikatan audit jika itu memungkinkan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menentukan apakah ada kewajiban baik secara kontrak maupun dalam bentuk lainnya untuk melaporkan kondisi tersebut kepada pihak lain seperti pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas pemilik atau badan pengatur. Nah, kemudian penerimaan lain dalam penerimaan perikatan. Standar pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh suatu organisasi penyusun standar yang berwenang atau diakui diberi ketentuan tambahan oleh peraturan perundang-undangan. Auditor harus mempertimbangkan apakah ada benturan antara standar pelaporan keuangan dan ketentuan tambahan tersebut. Jika terjadi benturan, auditor harus membahas dengan manajemen sifat ketentuan tambahan tersebut dan harus menyepakati apakah ketentuan tambahan tersebut dapat dipenuhi dengan menambahkan pengungkapan dalam sebuah laporan keuangan dapat diubah sesuai dengan ketentuan tambahan tersebut. Nah, dari apa yang sudah disampaikan, maka kita bisa simpulkan bahwa sebuah standar audit 210 itu berisi tentang tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan suatu audit berdasarkan standar audit. Dalam hal ini, standar audit mengatur mengenai tanggung jawab keseluruhan seorang auditor independen ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar audit. Standar audit 210 ini memuat tentang persetujuan atas perikatan audit di mana standar audit ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor dalam menyepakati syarat perikatan audit dengan manajemennya. Dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas dan juga standar audit ini menetapkan bahwa terdapat prakondisi tertentu untuk suatu audit. Demikian informasi atau materi yang berkaitan dengan perikatan audit keuangan. Untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya ucapkan terima kasih. Apabila ada saran dan kritik, silakan bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.